yang saya tidak tahu, ternyata di luar punggung saya mereka itu kumpul-kumpul gitu loh. Ya. This is about time to push Pak Amin out from PAN gitu loh. Ya. Mereka ini Pak Hatta Rajasa, Pak Tisno Bahir, Pak Zulkifli Hasan. Ya. Alasannya apa, Pak? Alasannya Pak Amin Rais jadi penghalang gitu loh. Jadi mereka sudah kebelet bergabung dengan Pak Jokowi itu loh. Oh. Pak Amin, ini yang juga jadi keprihatinan kan ini banyak politisi Muslim, Pak ya, yang dahulu itu kayaknya menjadi satu panutan. Tadi Pak Amin juga mengatakan ada punya standar moral misalnya. Itu dulu ada, Pak ya. Tapi kenapa ya Pak, kita melihat nih, publik melihat sebagian dari mereka, nggak semua lah, sebagian walaupun kadang-kadang sebagian besar itu begitu bersentuhan dengan kekuasaan itu perubahannya bisa sangat drastis. Ya, ya. Jadi seolah-olah pendidikan moral, waktu berorganisasi dalam lembaga-lembaga dakwah katakan begitu yang sekian tahun itu kok tidak berbekas. Gitu. Dan ini gini, ini true story, saya nggak nyebut partai, nggak nyebut nama orang. Ya. Lalu ketika saya ketemu sama 5 orang anggota DPR RI, ya, dari Partai Islam. Oke, itu partai yang sama atau beda-beda, Pak? Apa? 5 ini? Partai yang sama. Kemudian satunya nyeruduk, Mas Amin, kami ini masuk ke politik itu untuk apa? Perbaikan nasib. Itu. Dan untuk supaya lebih kaya, mungkin begitu maksudnya. Dan itu eksplisit ya, Pak? Iya. Perbaikan nasib. Nah, jadi politik itu jalan pintas ya untuk ya kehidupan dunia yang fana ini gitu ya. Mungkin mobilnya jadi 3, 4, terus semuanya magrong gitu ya. Kemudian istrinya nambah. Mungkin juga Allah alam ya. Jadi gitu itu ya. Nah, kira-kira setahun yang lalu saya menjenguk Pak Hamzahas, ya, Mas kan ketua Parmusi, ya ketua P3, ya. Dan beliau pernah menjadi wakil presiden, ya. Nah, saya melihat Pak Hamzahas ini itu orang yang pandai bersyukur, ya. Jadi di pembaringannya belum bisa sehat betul waktu kena kena kanker hampir sembuh itu. Dia bilang, Mas Amin, Allah sudah memuliakan saya dari Kalimantan nggak ngimpi Pak Amin, dari Jakarta kemudian ke Jakarta jadi ketua partai, jadi presiden lagi Pak Amin. Ini rumah hadiah dari negara gitu. Kurang apa? Ya, Anda ini abdan syakuro, orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, Pak Amin, tetapi Pak Amin, zaman kita dulu itu masih bagus. Yang namanya ukhuwah Islamiyah itu mudah digalang gitu loh. Nah, sekarang udah kocar kacir. Memang ini kan pengalaman saya kan pelaku sejarah juga lah zaman reformasi itu. Ya. Jadi ketika umat Islam itu bersatu, ya, kita secara konstitusional nggak usah pakai macam-macam, itu bisa merubah negeri ini. Gitu. Kalau konsisten, ya. Bayangkan ketua MPR-nya mantan ketua umum PP Muhammadiyah, ya. Ketua DPR-nya mantan ketua PB HMI, ya. Presidennya mantan ketua PBNU. Ya. Waktu itu Pak Hamzahas bilang, Pak Amin, jadi P3 dapat apa? Saya jadi wapres dong. Kan bisa Pak Amin, kan kita menguasai. Tapi nanti apa kata dunia? Bu Mega itu 34% loh partainya. Masa? Oh, kita borong, jangan begitulah. Kemudian dia tetap minta di voting itu loh, ya. Kita arahkan
jangan sampai menang Pak Hamzahas itu, kasihkan Bu Mega dulu ya. Dari sisi kepantasan juga nggak masuk Pak ya. Nah, jadi suasana apa mental, kejiwaan, ya aspirasi dan lain waktu itu ya, yang masih muda gitu loh ya. Jadi saya beri ke pesantren gitu, apa juga diterima gitu ya. Dan saya juga menyesuaikan kalau sholat subuh saya pakai kunut gitu dan ya fleksibel lah gitu ya. Dan lain-lain, jadi enak waktu itu ya. Nah sekarang ini karena gempuran uang itu ya. Jadi saya punya ini cerita terakhir ya, ini sering saya ceritakan sama teman-teman. Di Quran ini ya mungkin yang paling sesuai dengan cerita kita apa keadaan kita sekarang itu cerita Daud melawan Jalut. Nah itu di Al-Baqarah itu kan apa Talut ya, Talut itu raja Bani Israil waktu itu ya, yang mau bertempur dengan Jalut ya, itu mendapat ilham dari Allah, wahyu gitu, bahwa pasukan kita nanti itu akan melewati sungai. Dulu. Barang siapa meminum bukan lagi pasukanku. Tapi kalau yang cuma masih pasukanku. Apalagi yang tidak sama sekali. Nah kemudian sebagian besar memang bukan hanya minum tapi ciblon segala macam lah ya. Nyemplung ya. Ya nyemplung ya. Nah kemudian ketika melewati sungai selesai itu ya, Allah mengatakan falama jawazu waladina amanu ma'hu qalu la tawtan yauma bi junudih ya. Jadi waktu Talut ketika sudah berangi sungai itu melihat Jalut yang luar biasa, well equipped ya, badannya besar-besar, ahli perang gitu. Hari ini nggak mungkin kita menang. Tapi ada yang lebih tinggi lagi imannya. Terus gimana kalau kita mundur gitu? Ya. Apa kata kita besok di akhirat itu? Terus saya tinggal sedikit maju, terus akhirnya menang gitu. Ya. Nah sungai ujian ini menurut saya sekarang ini itu namanya dolar, euro, rupiah, ya. Kemudian posisi-posisi jadi komisaris bank, komisaris BUMN dan lain. Ini semua terjungkal. Kan saya mengatakan yang terjungkal banyak lagi, kita sedikit terus saja nanti akhirnya Allah memberi pertolongan. Nah, jadi itu yang saya tanamkan ya pada saya sendiri juga teman-teman ya. Kita jangan, makanya waktu itu kan kita nggak lama-lama di istana, ngapain lama-lama gitu, tek selesai gitu. Iya. Pak Jokowi nggak ada sesi foto ya Pak, kami mohon diri Pak gitu. Kalau agak lama, wah itu apa ya gitu. Jangan-jangan bawa proposal gitu. Nah jadi itu masih ada harapan ya. Jadi gini Pak, dulu waktu saya masih muda dulu ya, mengapa PKI itu gagal total ya. Kata Pak Izzat Mutakin ya, ulama dari Bandung itu ya, Pak Mutakin ketua GPI, beliau mengatakan karena di malam hari masih ada orang Islam yang sholat, yang berzikir ya, yang istighfar itu, yang memuji pada Allah ya. Nah, jadi itu yang mengamankan. Nah, ya, saya yakin sekarang ini tetap malam hari ini masih banyak gitu, ya. Ini akan jadi penyelamat. Gitu. Nah kemudian ayat yang saya sukai ya dalam surat Ibrahim itu ya, kan ada sepotong ayat ya, ada 4 kata makar ya, waqad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. 4 kali Pak. 4 kali ya. Waqad makaru makruhum, sungguh orang-orang itu memakarkan makarnya
Ya. Kemudian wa indallahi makrum, tapi makar mereka di genggaman Allah. Ya. Walaupun makar mereka itu berupa engineering, berupa apapun yang bisa menyebabkan beberapa gunung. Gitu. Bagi Allah itu kan cuma debu gitu. Ya. Kalau kita yakin ini, ya, harus ada yang terus tuh. Ya, enggak, jangan sampai nyemplung apa kolam. Pak, satu lagi Pak di bagian akhir nih Pak. Ya. Agak sensitif juga sih, tapi kan saya yakin sebagai pelaku sejarah yang sudah makan asam garam di dunia politik pasti ada sedikit intuisi lah Pak di situ. Jadi kalau misalnya Pak harapan kita tentang perubahan dan lain-lain itu tidak terjadi, ini pemimpin yang sekarang ini akan bertahankah Pak sampai 2024 menurut Pak? Jadi begini ya, waktu tahun Pak Harto lengser tahun berapa? 98. Panjenengan masih mahasiswa atau sudah lulus Pak? Sudah lulus ya. Kan kita tahu waktu itu kan seperti spontan saja, ya. Nggak ada tuh yang pegang komando. Waktu belum ada smartphone Pak. Iya, smartphone belum ada gitu. Paling telepon ini. Ya. Itu pun susah Pak. Dulu kita pakai pager Pak. Ya betul ya. Tapi kan terbatas sekali ya. Betul. Saya kemudian mengapa seperti saya itu kehendak Allah saya kira ya, tiba-tiba mahasiswa pemuda ya ratusan ribu bergerak ke gedung MPR halaman ya, ibu-ibu menyediakan makanan ya sampai melimpah-limpah makannya. Jadi ada semacam national will, national irodah, kemauan ya, bahwa enough is enough. Ya, sehingga di sini saya juga lantas harus angkat topi pada Pak Harto ya, karena Pak Harto ya sudah saya lengser gitu. Jadi malam 20 Mei itu Bang Arief, saya pakai sarung, pakai baju batik, pakai sandal jepit, itu saya pergi ke Monas gitu. Itu genting Pak? Karena saya ditelepon dari Mabes ABRI waktu itu ya. Saya nggak punya HP ya, tapi HP-nya Pak Watik ya, Pak Amin, telepon penting Pak dari Majen siapa gitu ya. Dia mengatakan, Mas Amin Rais, tolong itu rencana kumpul-kumpul di Monas tolong dibatalkan. Mungkin kami terpaksa akan mengambil jalan seperti kejadian di Tiananmen Square. Gitu. Pak, boleh Pak, saya renungkan sebentar. Gitu, ya. Terus tutup. Gitu. Kemudian ya itu, terus saya pergi ke sana. Nah, saya memang sudah banyak tank, banyak panzer gitu, terus gulungan-gulungan kawat itu loh, berduri itu yang akan menutup setiap pintu masuk ke Monas itu. Ya. Nah kemudian ada beberapa, saya bukan Kopassus, bukan tapi itu tentang TNI itu, saya lupa ya dari mana itu. Selamat pagi, Pak Amin, gimana Pak itu? Mereka nggak salah Mas, jadi mereka nggak anti gitu loh, alhamdulillah. Mas, ini apa ini? Kok konsinyir? Pak Amin kita belum tahu Pak, ya, nanti belakangan akan diberitahu. Gitu. Tapi kemudian, wah ini gawat ini gitu. Ya, kan kalau bisa kalap, ya. Kemudian saya waktu itu di rumah dinasnya Malik Fajar, Dirjen Bimas Agama waktu itu. Kemudian saya secara singkat menelponi TVRI, kemudian RCTI semualah yang ada, RRI, radio dan lain-lain. Saya kumpulin jam 4 pagi gitu loh. Nah, saudara sekalian, sebangsa tanah air, terutama adik-adik pemuda mahasiswa, besok kita batalkan demo di Monas, untuk rasa di Monas. Gitu.
Karena saya melihat sendiri sudah disiapkan segala macam lah tuh. Jadi jangan sampai ada darah tercecer atau tertumpah gara-gara kita ingin Pak Harto lengser itu. Ya. Kalau Anda kecewa, saya yang pertama kecewa karena saya mengajak masjid-masjid itu gitu. Tapi ini demi kebaikan kita semua. Nah, sebagai gantinya kita ke MPR saja. Gitu. Ya, kita ke MPR itu. Dan di MPR itu kan batu-batu oleh polisi juga ditutup. Gitu. Saya pakai kijang PKU Muhammadiyah. Gitu. Dengan teman-teman 8 sesak gitu karena kan kijang cuma 5 orang. Ya. Kemudian ada polisi-polisi itu. Kemudian saya buka, oh Pak Amir, silakan Pak, gitu. Alhamdulillah, itu betul loh. Ya? Itu betul, ya betul. Ya. Nah begitu anak-anak muda itu, saya mulai masuk itu, amin, amin, amin. Terus saya dipegang, soalnya tapak suci itu. Amin, istighfar, itu jangan takabur. Iya saya istighfar loh. Jangan sampai kemudian aku bangga gitu. Saya istighfar. Nah kemudian di podium itu ada Pak Emil Salim, ada Pak Permadi, ada Pak Fatwa, ada Adnan Budi Nasution, ada banyak teman lah. Ya. Dan saya pidato. Ya. Pak Harto, dengarkanlah appeal kami, pemuda mahasiswa mewakili rakyat Indonesia yang berkumpul di halaman MPR, di MPR. Pak Harto, kalau panjenengan melihat ke depan, ini anak-anak bangsa memang minta panjenengan lengser. Kalau Pak Harto menoleh ke kanan, itu Harmoko Ketua MPR juga minta panjenengan lengser. Kalau Pak Harto menoleh ke kiri, itu media massa kita sudah terang-terangan sebaiknya memang lengser. Kalau Pak Harto menoleh ke belakang, itu negara-negara tetangga, ya sepertinya loh, itu juga minta Anda lengser. Nah kalau Anda menengadah ke atas Pak Harto, ada sinyal dari langit sebaiknya lengser ya Pak. Kalau panjenengan melihat ke bawah, bumi siap untuk menerima Pak Harto. Itu tanggal 20 ya. Terus mungkin bukan karena itu ya. Tapi kemudian jam 7 malam Mas Yusril kan dulu penulis pidato presiden ya. Mas Yusril kan ahli gitu ya. Kemudian Mas Yusril itu datang dikawal pas Wapres ya. Yang laras panjang itu. Ya. Wah, ada apa ini? Ternyata Yusril. Ya. Amin, saya diutus Pak Harto. Kalau Pak Harto besok akan lengser ya, menyatakan turun tuh. Kalian ganti Pak Habibie gimana Pak Amin? Loh, Mas kan kata konstitusi kan wakil presiden ya. Jadi salah hangat saya pada Pak Harto bagus sekali gitu. Ya, memang harusnya Pak Habibie nggak bisa lain. Kemudian 10 datang lagi Mas Yusril itu Pak Amin. Jadi kan serah terima kan harusnya kan di MPR itu. Tapi kan sekarang kan dikuasai oleh mahasiswa muda. Jadi gimana ini? Mas Yusril, itu kita diperintahkan Jumatan di masjid. Tapi kalau masjidnya kebanjiran ya di halaman masjid. Halaman juga kotor ya di aspal ya. Ya dia tidak harus di masjid ya. Bahkan kalau misalnya sholat sendirian pun kalau semua ya di pematang sawah boleh gitu. Yang penting menghadap kiblat sholat gitu. Nah jadi tentang serah terima dimanapun, bismillah. Nah terus itu jam 10 pagi saya waktu itu anak-anak ya Allah waktu itu kenangan yang luar biasa ya Allah. Nah jadi itu, tapi lepas dari itu ya, menurut saya ini ya
Allah itu masih sayang sama bangsa Indonesia. Ya. Di ITII gagal, Madiun Affair Gestapo gagal, ya. Karena nggak urut jalan dulu, ya. Karena semua yang berdarah-darah Allah sepertinya tidak berkenan. Nah jadi ini pun saya kira nggak perlu andai kata bertahan pun ya sebentar, kalau kelihatannya ada kehendak rakyat yang sudah demikian, saya kira juga mungkin seperti itu. Wallahu alam. Yang tahu Muhammad tadi nafsu madza taksibu ghada. Jadi tidak ada manusia tahu apa yang terjadi esok hari. Jadi saya nggak berani juga. Cuma harapan saya ini tulis ini sebaiknya memang Pak Jokowi ini sampai 20 Oktober 2024 sampai selesai. Karena dulu itu saya sudah berkata berkali-kali, jangan sampai ada presiden diturunkan di tengah jalan lagi, jangan. Itu sudah berkali-kali terjadi, Pak. Ya, makanya saya mengatakan saya dari ketua MPR itu melihat 5 presiden bergonta-ganti itu. Ya, Pak Harto turun, Pak Habibie turun, Bu Mega turun, Gus Dur dulu, Gus Dur turun, Bu Mega turun, Pak Yudhoyono. 5 tahun lihat datang pergi ya. Jadi sebaiknya memang kalau yang nggak suka ya tunggu dulu gitu. Kecuali kalau sudah kebangetan ya saya kira ya harus kita pelihara lah supaya periode 5 kali setahun itu jadi pegangan kita. Jadi tidak seharusnya atau enggak seyogianya diturunkan tengah jalan. Ya. Nanti merusak ritme 5 tahunan ya. Dan juga saya pesan, jangan ngimpi 3 roda lah, jangan ngimpi lah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Amin. Banyak banget Pak insight, dan kan banyak yang nonton ini, channel ini millennials Pak, yang mungkin waktu itu masih kecil dan nggak tahu situasinya. Pak Amin sudah merefresh kembali sejarah, dan memang kita harus belajar banyak ya Pak. Iya. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Arif, makasih. Baik guys, itulah akhir pembicaraan gue yang bukan hangat lagi ya, agak panas nih dengan Pak Amin. Banyak juga dimensi sejarah yang kita bisa pelajari. Semoga lu enjoy ya obrolan ini, dan banyak banget tadi yang insight yang bisa didapat. Dan besok-besok gue akan kembali berkunjung atau mengunjungi tokoh-tokoh yang lain. Kalau lu punya saran siapa yang sebaiknya gue kunjungi, lu boleh tulis di kolom komentar. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.